Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispersia. Di video kali ini saya ingin mengingat-ingat tentang kemarin ada yang tanya di Facebook ya. Saya aktifnya di Facebook soalnya bantu-bantu jawab-jawab apa saja yang dirasakan oleh teman-teman, ya bantu-bantu berdiskusi lah, menceritakan tentang apa yang pernah saya rasakan jika ada orang yang mengalami permasalahan tersebut. Saya selalu sering hampir setiap hari, bukan hampir setiap hari, saya selalu menyempatkan diri untuk melihat Facebook. Di grup anxiety yang saya ikuti itu saya harus dari dulu memang saya komitmen paling tidak seminim-minimnya saya harus memberikan apa ya, rasa nyaman dengan menceritakan apa yang pernah saya alami kepada teman-teman yang baru 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 sakit anxiety disorder itu. Jadi ingat tentang hari ini. Tadi ada yang tanya sampai panjang ya, jauh banget, berbicara tentang takut gila. Dulu sering juga ada yang tanya seperti itu, takut gila. Cuman saya tidak pernah memikirkan hal tersebut. Tapi begitu kali yang hari ini tadi saya jadi kepikiran nih. Ternyata saya juga pernah takut gila dulu. Saya sempat mengalami takut gila. Saya berpikir, wah kalau saya gila gimana anak saya, gimana istri saya. Saya berpikir seperti itu. Jadi memang ada kalanya kita itu orang yang sakit anxiety disorder itu biasanya itu ketika kita lelah dengan apa yang kita rasakan, lelah dengan apa yang terjadi di tubuh kita, di pikiran kita, ketika kita sangat lelah sekali, ketika kita menginginkan kesembuhan tapi ternyata sembuhnya itu memang lama dan kita sudah berusaha untuk mengikuti metodenya tapi ya tetap ada salah-salahnya. Memang artinya kita memang sering salah sih ya, sering salah makan atau telat makan atau meremehkan sesuatu ketika badan lagi enak-enaknya gitu. Jadi sering kali terjadi kambuh, dan ketika kita kambuh, sembuh sebentar, kambuh lagi, sembuh sebentar, kambuh lagi. Lah itu yang membuat kita akhirnya berpikir, jangan-jangan sakit ini tidak bisa sembuh. Jangan-jangan terus, selalu jangan-jangan terus. Kita semakin berpikir negatif. Ketika kita semakin berpikir negatif, anxiety kita kumat, ya akhirnya kita seperti orang bingung ya, pikiran mengambang, seperti tidak hidup di dunia nyata. Terutama ketika habis bangun tidur itu nggak ada perencanaan, nggak ada apa, jadi kita jadi seperti orang bingung, terus tidak punya gairah, seolah-olah apa istilahnya, hidup segan tapi mati tak mau gitu ya. Itu sering terjadi, itu dulu sekali saya sering mengalami hal tersebut, dan itu lama sekali sampai saya jangan-jangan gila itu. Setelah itu biasanya setelah hipokondria ya, setelah kita menerka-nerka tentang kita mengidap penyakit A, B, C, D, E, F, G, itu banyak gitu, banyaknya penyakit itu. Wah saya kayaknya mengidap penyakit ini. Nah itu setelah fase itu baru kita yakin bahwa kita tidak punya penyakit berat. Setelah itu muncullah sakit itu tadi, ini otak saya ini nggak beres ini, jangan-jangan ini gejala gila ini, jangan-jangan. Nah itu kalau saya dulu begitu, jadi hipokondria dulu, terus berpikir tentang jangan-jangan saya gila itu. Setelah itu memang butuh waktu. Dengan cara apa? Kalau saya pribadi itu dengan cara hidup teratur. Itu tadi, ketika orang bilang sembuhnya itu adalah dengan pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Pola makannya sudah bagus, pola pikirnya sudah mulai melawan, tapi pola hidupnya yang tidak bisa berubah. Itu kadang-kadang orang-orang itu menyepelekan tentang pola hidup. Harusnya pola hidup itu harus beriringan juga, seperti halnya ketika malam sebelum kita tidur kita merencanakan apa yang akan kita lakukan besok. Terus kita harus target kita jam sekian, ketika sudah selesai terus kita melakukan apa setelahnya, terus kita melakukan apa. Jadi kita tidak punya waktu untuk berpikir tentang apa yang kita rasakan. Ketika kita melakukan sesuatu aktivitas, atau kita lagi pergi aja jalan sama temen dan lain-lain, kita ngobrol atau apapun itu, semakin kita banyak aktivitas, semakin kita tidak berpikir tentang apa yang kita rasakan. Memang ada yang dirasakan, saya tidak memungkiri, lama sekali ada yang saya rasakan. Terkadang hanya salah makan sedikit saja. Contoh seperti makan rawon, itu biasanya angin itu kan beda-beda kan.
Ketika rawon itu sakitnya di sini, tapi ketika keju itu sakitnya di ulu hati. Ketika susu itu di ulu hati. Ketika ada banyak, ada banyak. Ketika kacang itu di apa namanya tenggorokan. Ada banyak permasalahan kita ketika kita salah makan itu tadi. Jadi menurut saya jika sampean mengalami perasaan seperti jangan-jangan saya ini bakal gila, buang jauh-jauh, buang jauh-jauh. Dan ternyata saya juga pernah mengalami seperti itu, dan ternyata per hari ini alhamdulillah saya juga, pikiran saya juga sudah mulai terlatih tajam lagi, sudah bisa berdiskusi lagi, sudah bisa membaca artikel, dan saya bisa merangkum artikel tersebut. Artinya kita harus latih, memang kita harus latih dengan berbanyak diskusi, kita latih dengan merangkum seperti itu, menulis. Itu memang solusi, itu solusi buat saya, itu solusi. Saya hampir 1 minggu sekali itu merangkum sebuah artikel saja tentang apa yang saya suka, itu langsung saya rangkum. Terlebih ketika kita punya kegiatan positif real, seperti halnya ya seperti video saya kemarin itu, saya mulai mencoba menanam pohon-pohon pucuk merah, saya menanam jeruk. Saya baru hari ini tadi saya menanam jeruk. Ada lagi belimbing wuluh, ada pepaya, ada jambu, ada banyak sekali. Saya hampir ya seminggu sekali saya punya tanaman baru, saya tanam. Terus saya tambah momongan hewan-hewan peliharaan di rumah saya apa namanya, perlakukan dengan baik dan benar. Ketika kita sudah ada banyak aktivitas dan kita lakukan secara istiqomah atau continue, terus menerus kita lakukan terus, kita menyiram sepagi hari terus, kita semakin bisa beraktivitas secara terus menerus, semakin ringan beban yang kita pikul. Karena apa? Karena kita memang ada kesalahan di masa lalunya. Kita yang seenaknya sendiri, pola tidur nggak bagus, pola makan nggak bagus, pola hidup juga nggak bagus. Kita seenaknya sendiri, hidup semau gue lah, kata anak zaman sekarang. Kita pernah hidup seperti itu, dan kita waktunya untuk menata hidup kita. Kita harus tertib dari bangun tidur, kita sudah harus punya aktivitas yang dilakukan sampai sebelum tidur. Akhirnya tidurnya mudah, kecapean karena aktivitas, kita tidur, bangunnya fresh karena tidurnya berkualitas, tidur sampai seger, terus pagi langsung beraktivitas lagi. Ya kalau siang ngantuk, ya sesekali bolehlah tidur, tidur siang. Kalau nggak ngantuk, jangan tidur, pakai buat aktivitas yang lain. Jadi ketika kita sudah semakin bisa banyak aktivitas yang kita lakukan, aktivitas ekstra, terlebih ketika kita sudah punya aktivitas istiqomah. Kalau yang kerja bisa kerja on time, terus pulangnya harus ada selimuran di rumahnya, punya burung satu, kasih makan, disemprot tiap pagi atau apa segala macam. Ketika kita sudah ada kegiatan yang seperti itu, nanti kita tidak akan banyak waktu, tidak akan punya banyak waktu untuk diam, untuk berpikir tentang masa depan, tentang masa lalu, tentang apa yang akan terjadi atau yang sudah pernah terjadi. Kita tidak ada kesempatan untuk berpikir ke situ, karena sumber penyakitnya di situ. Karena kita kecewa tentang apa yang terjadi masa lalu, dan kita terlalu mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau di saya begitu, menurut saya begitu. Jadi ya intinya harus banyak aktivitas, perbaiki kualitas hidupnya, perbaiki badannya dengan berpola makan yang baik dan benar, olahraganya juga teratur, pola hidupnya juga, aktivitasnya harus banyak, sama pola pikirnya. Jangan terlalu banyak mikir, otak jangan sering dikasih waktu untuk kosong berpikir. Jadi harus maksudnya untuk kosong, akhirnya berpikir tentang apa yang kita rasakan. Otak itu harus dipakai untuk memikir terus, kita pertajam seperti pisau. Semakin kita asah, semakin semakin apa namanya, semakin hebat itu pisaunya, semakin tajam pisaunya. Jadi harus seperti itu kalau menurut saya cara sembuhnya. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.